Do I like that it's easy to figure you out? If I can have you now, then easy's what I'm about. I think you might be the wrong person. Halo, senang terhubung lagi dengan kalian. Hari ini masih bersama dengan aku, Sarah dan Tri. Hai Tri. Hai. Nah, hari ini kita mau bahas topik ketiga. Nggak kerasa udah ketiga, walaupun di tag di hari yang sama. Karena kita sibuk. Tapi akan tayangnya di jadwal yang berbeda ya. Nah, hari ini kita mau bahas tentang spirituality journey. Teman-teman, setiap orang tuh punya perjalanan spiritualitas yang beda-beda. Beda-beda banget gitu ya. Dan pengalaman perjalanan bersama dengan Tuhan itu unik gitu. Seringkali itu apa yang kita jalanin orang nggak ngerti. Tapi yang kita jalani bersama dengan Tuhan tuh nggak pernah salah. Nah, kita mau tanya-tanya sama ibu dosen tercinta. Nggak mau dipanggil ibu. Kakak dosen tercinta nggak enak juga kalau kakak. Ya kakak Tri aja atuh. Nggak mau, maunya baby aja. Iya, kita mau tanya-tanya soal perjalanan spiritualitas kamu. Mungkin dari sebelum masuk kuliah kali ya. Karena kalau di tempat kuliah kan memang kita tuh belajar banyak hal tentang kehidupan rohani gitu. Tapi sebenarnya pertumbuhan rohani itu nggak selalu, walaupun ada ya yang dibangun di sana gitu. Lebih banyak tuh kayaknya lewat perjalanan hidup sehari-hari gitu loh, bukan cuma sekedar mata kuliah. Nah, betul. Sebenarnya apa sih yang buat kamu akhirnya menyadari bahwa ini tuh memang perjalanan yang harus aku lewati bersama dengan Tuhan? Ada momen-momen kayak gitu gak? Momen-momen kayak gitu gimana ya? Gue ceritain aja lah ya awal mula gue mulai ini kuliah. Kalau gue tuh sebenarnya bukan orang yang terlalu religius sih. Maksudnya kok berubah-berubah lu belakangnya? Iya, gue lagi nyari background ternyata nggak ada yang bagus. Lanjut. Iya, jadi gue tuh bukan orang yang terlalu religius tadi gue bilang ya. Jadi gue nggak keluarga gue juga nggak terlalu religius. Jadi maksudnya doa pagi bareng kayak gitu-gitu tuh kami nggak ada. Paling doa kalau misalnya ada yang mau pergi. Jadi misalnya dari rumah mau pergi praktek misalnya ke Bandung kayak kakak gue waktu itu, atau dari rumah mau ke rumah nenekku. Nah, itu baru kita berdoa bareng sebelum pergi kayak gitu-gitu. Makan juga ya doa masing-masing aja. Jadi nggak ada momen-momen yang terlalu religius gimana gitu loh. Dan paling kayak ibadah-ibadah dari gereja yang diharuskan ibadah di rumah baru kita ibadah bareng-bareng. Nah, jadi gue nggak ada untuk secara pribadi pun gue nggak ada kayak tuntutan untuk harus punya kehidupan religius gitu kan. Maksudnya yang berdoa sendiri dan lain sebagainya gitu tuh nggak ada. Dan gue juga nggak ngelakuin itu sampai gue di kelas 3 SMP. Nah, itu masih ada tuh di jurnal gue juga. Pas kelas 3 SMP gue mulai nulis jurnal kan. Dan ada di satu hari Minggu, gue tuh tiba-tiba nggak tahu kenapa terdorong aja gitu untuk beli buku renungan, terus mulai saat teduh pribadi sendiri. Nggak tahu ya, mungkin dari sekolah minggu juga kali ya, ada ya kalian harus baca Alkitab dan lain sebagainya, nggak tahu juga lah gimana ceritanya. Tapi pokoknya hari itu tuh kayak tergerak sendiri aja. Dan gue mulailah dari situ. Dari situ gue mulai bangun pagi kayak tadi itu, bangun pagi saat teduh. Oh, dulu tuh bukan pagi, malam gue dulu tuh. Renungan malam soalnya yang gue beli. Jadi malam sebelum gue tidur, gue saat teduh, baca Alkitab dan lain sebagainya. Sorry, aku cut. Padahal renungan malam tetap bisa dibaca pagi ya. Iya juga sih. Oke, ya namanya juga anak-anak kan, taunya renungan malam ya malam. Iya, jadi ya kayak gitu kan. Terus tapi gue belum terlalu yang kayak ngerasa bahwa Tuhan itu ada di dalam maksudnya gue belum terlalu terkoneksi gitu. Jadi kayak cuman
sekedar ya memulai sebuah rutinitas atau pencarian kali ya, pencarian terhadap siapa Tuhan di dalam hidup gua kali gitu ya. Adaptasi Sampai kebiasaan baru kemudian mungkin namanya ya? iya, kayaknya ya. Eee, Jadi gue baru mulai ngerasa Tuhan tuh benar-benar ada dan berkuasa dalam hidup gua waktu gua bergumul. Jadi memang harus dimulai dengan pergumulan kalau kata gua mah. Mencari Tuhan tuh harus ada pergumulannya dulu. Kalau nggak bergumul, kita nggak tahu memang Tuhan tuh ada dan berkuasa. oh, jadi maksudnya tuh orang harus dapat kesulitan baru menyadari mereka butuh Tuhan gitu ya? Iya, jadi harus ada momen di mana memang kita tuh, menyadari kita nggak berdaya tanpa Tuhan. Ya kan pertobatan harus gitu kan. Tapi gue kayaknya waktu itu nggak tahu lah gue udah bertobat apa belum, gue juga masih bertanya-tanya sih soal itu. Cuman dari situ kan, maksudnya kalau religiusitas maksudnya apa sih, momen-momen gue Spiritualitas, mulai nah, ya spiritualitas gue mulai saat teduh ya kayak gitu. Dan gue mulai tahu bahwa Tuhan itu benar-benar berkuasa buat gue gitu kan, ya itu tadi, gue punya impian mau masuk sekolah. Sekolah yang cukup susah yang gue tuh nggak yakin gue bisa masuk di situ. Tapi gue berdoa di situ dan gue benar-benar meyakini Tuhan, Engkau berkuasa, Engkau pasti sanggup menolong aku untuk masuk di sekolah itu. Walaupun maksudnya aku tuh memang dari dulu tuh nggak pernah yang terlalu, apa namanya, terlalu, apa sih namanya tuh? Mentereng lah begitu kan di kelas. Apa sih bahasanya susah banget gue cari bahasa. kamu bukan tipe yang populer ya dalam banyak hal, maksudnya bukan yang terlalu Iya. pintar atau terlalu terkenal. Iya, gue mah pokoknya orangnya biasa-biasa aja gitu. Cuman memang yang lucu juga itu dulu gue masuk SMP itu, nggak tahu ya mungkin memang cara Tuhan memberitahu aku bahwa aku tuh bisa kali ya, kayak yang lalu-lalu itu gue cerita. Jadi gue masuk SMP itu gue nomor satu tuh, jadi maksudnya nilai gue paling tinggi ceritanya. Dan gue keluar, pas di dalam itu gue sempat masuk kelas unggulan, tapi terus didepak, dikeluarin dari kelas unggulan coba. Terus keluar dan gue akhirnya masuk di kelas indeks 2 gitu kan, jadi kan diurut ceritanya rankingnya gitu kan. Gue turun lah dari unggulan, gue di Depak, abis itu gue di situ sampai gue lulus. Nah lucunya pas gue keluar, gue jadi nomor satu lagi. Jadi nilai UN gue yang paling UN ya dulu bilangnya ya, nilai UN gue yang paling tinggi waktu itu. Padahal sebenarnya gue nggak. Ya namanya dulu UN ya, kita ya jujur-jujuran aja lah ya, semuanya juga pasti kayak gitu ya, dapat kunci jawaban lah ya, langsung aja dah. Nah jadi gue gak tahu, semua orang tuh dapat Bagi sebenarnya. mahasiswa Tri, tolong diingat. Iya, tolong diingat, ini masa lalu saya yang buruk. Oke. Jadi ya itu, gue nggak nyangka juga sih gue dapat nilai UN yang tinggi, padahal gue selama SMP biasa-biasa aja gitu loh. Tapi gue dapat nilai UN yang tinggi dan ternyata gue sadar bahwa itu adalah cara Tuhan untuk membawa gue masuk ke sekolah yang gue mau itu. Karena kalau nggak nilai UN gue nggak tinggi, persaingan tes masuknya itu kan susah. Jadi kalau nilai UN gue nggak tinggi, gue nggak bakalan bisa masuk. Karena saingan gue tuh banyak yang lebih pintar dari gue, banyak yang lebih jago, yang pas ujian masuknya itu, kalau mereka nilainya lebih tinggi, UN-nya juga tinggi, ya gue pasti nggak bakalan masuk. Jadi gue tertolong dari situ sebenarnya. Jadi akhirnya Tuhan tuh kasih gue masuk. Nah dari situlah gue melihat bahwa, oh iya nih, Tuhan tuh dengar doa gue. Tuhan tuh ada buat gue lah. Gue tuh sampai tulis tahu di jurnal gue kan, dalam nama Tuhan Yesus gue ada doanya. Jadi gue tulis doanya, Tuhan Yesus, aku percaya Engkau Allah yang sanggup melakukan apa yang mustahil, tidak ada yang mustahil bagimu, kita gitu-gitulah. Dan ternyata memang Tuhan kasih kan, dan ya udah gue sadar bahwa wah Tuhan tuh benar-benar berkuasa. Gue tuh waktu mau masuk ke apa namanya, ke SMA itu, waktu gua mau tes, gue tuh sampai di jalan gue bilang, "Ini nanti jalan yang bakalan gue lewatin kalau gue masuk SMA ini." Padahal jalan itu gue nggak lewatin. Tapi saking gue istilahnya tuh kayak orang bilang mengimani gitu kan ya. Dan akhirnya memang itu. Tapi kemudian pas gue masuk di dalam, gue ternyata
lebih banyak lagi bergumulnya. Jadi memang sepertinya Tuhan memang memberikan itu, maksudnya gue kan ada banyak SMA sih yang lain. Kenapa Tuhan taruh gue di SMA itu? Karena memang Tuhan mau bertemu dengan gue secara khusus di situ. Karena di SMA itulah gue banyak bergumul, lebih banyak lagi pergumulan gue. Karena ternyata gue ngerasa gue nggak sanggup dengan kemampuan gue yang biasa-biasa itu, yang maksudnya gue nggak punya kayak lu tadi itu kan, kerajinan dan lain sebagainya. Gue tuh males belajar sebenarnya. Tapi ya itulah, anugerah Tuhan lah pokoknya kalau gue bisa dapat nilai bagus, kalau gue bisa, melewati setiap tahap, studi gue itu anugerah Tuhan aja. Karena gue males belajar, beneran dah. Jadi pas gue masuk di dalam, persaingannya tuh ketat banget kan. Karena semua yang masuk tuh pinter-pinter. Jadi gue tuh kayak ngerasa gue salah masuk sekolah Tuhan. Gue di sini tersiksa, semua orang tuh Lu minta kayak sampai doa-doa ya? iya, Sampai gue lu minta sampai tulis, doa. lu imani. Udah masuk lu. Begitu masuk, bergumul. Bayangin kalau Tuhan Iya. ngomong langsung. Sebenarnya lu maunya Nah, apa? itulah. Tapi memang ya itulah, Tuhan juga punya rencana kan, di balik keinginan gue yang, ya gue seperti merasa itu yang terbaik, tapi ternyata itu tidak sebaik itu untuk aku merasa nyaman gitu kan. Tapi memang Tuhan punya rencana untuk memperbaiki aku juga di situlah ya. Jadi di dalam itulah ketika gue bergumul, gue makin mencari Tuhan, ya kan, makin kayak yang, Tuhan kenapa sih dunia ini seperti ini? Kenapa sih aku nggak punya teman misalnya kayak gitu kan? Karena di dalam itu karena saking bersaingnya orang tuh rasanya gue nggak punya temen. Karena gue tuh orangnya ya temen tuh buat seneng-seneng gitu loh. Maksudnya yang ya happy-happy aja, nggak usah terlalu mikirin nilai, nggak usah terlalu mikirin belajar, nggak santai aja gitu loh. Tapi semua orang tuh nggak ada yang kayak gue gitu loh. Jadi gue ngerasa sendirian kayak gitu. Dan tahu nggak gue di SMA itu sempat hancur-hancuran lah dari kelas 1 mau masuk penjurusan kan. Gak tahu kenapa ya orang tuh penjurusan namanya IPS itu selalu dianaktirikan gitu ya. Yang paling bagus tuh IPA kan buat semua orang. Hampir semua orang. Dan begitu juga bapak gue mikirnya begitu. Kalau lu sampai masuk IPS, lu keluar dari sekolah itu lu pindah sekolah. Nah, disitulah gue mulai stres. Karena ternyata nilai gue tuh nggak cukup untuk masuk IPA. Karena ada 2 nilai IPA gue yang rendah kan. Terus ya udahlah gue berdoa lagi. Nah, disitulah kan gue semakin bergumul, semakin berdoa. Jadi gue berdoalah kepada Tuhan, Tuhan tolonglah aku kalau aku masuk IPS, aku nanti nggak bisa sekolah di sini lagi, disuruh keluar aku sama bapakku pindah sekolah biar aku IPA kan. Soalnya bapakku tuh pengen aku jadi dokter. Oh. Nah, jadilah keajaiban lagi. Makanya gue tuh jadi kayak benar-benar merasakan Tuhan ya karena itu Tuhan tuh selalu kasih keajaiban buat gue. Pas gue itu di angkatan gue harusnya kan ada IPS ya. Jadi angkatan itu tuh ada tiga angkatan berarti kan ya SMA ya. Jadi angkatan gue kelas 1, kelas 2 tuh ada IPS, kelas 3 yang nggak ada IPS. Nah jadi pas gue doa itu ternyata angkatan gue pas naik kelas IPS-nya ditiadakan. Coba apa nggak nangis gue, Tuhan lu kok baik banget. Giliran gue terancam masuk IPS, gue dimasukin IPA dengan terpaksa walaupun biar gue masih sekolah di situ. Jadi kayak aduh Tuhan baik banget dah, baik banget gitu kan. Karena angkatan setelah itu nggak ada lagi yang satu angkatan tuh IPA semua ada IPS-nya setelah itu. Jadi kayak gue benar-benar ngerasa ini anugerah banget buat gue. Karena cuma di angkatan gue, angkatan gue terakhir nggak ada IPS-nya gitu kan. Jadi aku semakin percayalah kepada Tuhan. Sampai dari kelas 2 naik kelas 3, gue terancam lagi tinggal kelas. Gue nggak nyangka Bet lu separah itu. Iya, gue juga nggak nyangka gue separah itu. Sampai gue tuh inget banget ditelepon sama wali kelas gue kan, disuruh ke sekolah katanya minta apa belas kasihan guru gue yang nilai gue tuh kurang katanya. Sebenarnya sih nggak kurang-kurang banget, cuman nggak tahu lah lebay banget memang guru gue waktu itu.
Aduh, maaf ya Bu, maaf. Jadi tuh gue ditelepon, nilai gue tuh sebenarnya masih nggak buruk-buruk banget sih sebenarnya, cuman memang turunnya jauh, dari 90 kayaknya jadinya 80 kayak gitu. Apa 80 ke 70 lupa, tapi standarnya saya tinggi sih, jadi nggak mungkin 70, kayaknya 90 ke 80 deh. Jadi turun 10 poin kan, lumayan. Jadi gue disuruh minta belas kasihan sama guru gue. Dan akhirnya pas gue ditelepon itu, gue disuruh ke sekolah, gue mandilah sambil bergetar tuh kaki gue masih inget banget, bergetar, "Ya Tuhan, gue mau tinggal kelas." Soalnya gue dibilang gitu, "Kalau enggak lu tinggal kelas ini." Akhirnya pergilah gue ke sekolah, mintalah nilai, bantu supaya apa, minta tugas lah kayaknya waktu itu. Tapi ternyata gue nggak dikasih juga. Ya udahlah, ya udah. Tapi ternyata pas naik kelas 3 gue naik kelas kok, nggak tinggal kelas. Jadi kayak, Alhamdulillah. iya ya Tuhan, terima kasih ya anugerah-Mu begitu besar padaku. Begitulah sampai gue kuliah pun, aduh panjang nih kalau gue ceritain. Pokoknya gue selalu merasakan sejak dari itu bahwa Tuhan tuh memang ada di dalam hidup gue dan dia tuh berkarya gitu loh. Dia tuh apa ya, kayak membuka dirinya untuk gue kenal lah istilahnya begitu. Tapi yang menarik Dan ya dari cerita lu yang gue tangkep tuh, Tuhan selalu mengusik zona nyaman buat menyadarkan kita kalau kita tuh butuh Tuhan gitu loh. Iya Saat benar-benar. situasi aman kan kayaknya ya bisalah gitu loh. Tapi selalu loh, lu selalu struggle gitu buat ketemu Tuhan secara pribadi. Iya benar. Nah tapi Karena butuh kepekaan juga nggak sih? Maksudnya bisa aja nih, kalau misalnya lu nggak sungguh-sungguh bergumul waktu itu, bisa aja lu mikir kan ya, orang memang 2 tahun lalu nggak ada IPA, nggak ada IPS, ya wajar aja gitu. Tahun ini nggak ada, gitu. Bisa gitu juga kan sebenarnya. iya sih, bisa gitu juga. Iya, maksudnya kalau nggak ada kepekaan, kan kita bisa hadapi krisis tanpa mencari Tuhan. Krisis bisa tetap datang dan Iya kita benar. tetap nggak cari Tuhan itu bisa loh. Dan waktu Bisa, ada bisa pertolongan banget. kita tetap nggak sadar bahwa itu tuh Tuhan bekerja. Benar nggak? Iya benar. Jadi menurut aku apa yang kamu alami itu bagus buat kita refleksi ya sih. Saya di masa krisis tuh jangan buru-buru nyalahin situasi, nyalahin keadaan. Kecenderungan kita kan suka gitu. Tapi apa ya, memang ya itulah manusiawi sih sebenarnya kalau menurut aku, menyalahkan keadaan, menyalahkan lingkungan, menyalahkan Tuhan pun manusiawi. Cuman kalau kita berhenti di situ itu yang persoalan. Karena ya kalau misalnya kita mengenal Tuhan, pasti kita tahu lah bahwa Dia ada dan Dia punya sesuatu di balik segala krisis yang kita sedang hadapi. Cuman ya memang itu persoalannya. Kita mengenal Tuhan atau enggak, atau kita mau mencari Tuhan atau enggak. Kalau kita berhenti hanya di situ, ya kita nggak akan mendapatkan apa-apa. Kita akan tetap dengan struggle itu, kita akan tidak bertumbuh jadinya. Gitu. Jadi sebenarnya penderitaan, tantangan, pergumulan tuh bukan akhir segalanya lah ya. Iyalah. Itu bukan akhir segala sesuatu, guys. Bukan. Itu masih ada jangka panjangnya. Oh, sama ini nih. Sama ini. Kadang-kadang Apa itu? kalau situasinya terlalu sulit, kita tuh sulit ngelihat ada pengharapan gitu. Kenapa? Susah ingat. Itu truknya boleh nggak di-pause? Iya, truk tolong ya. Enggak, maksudnya kalau situasinya terlalu berat, terlalu sulit, kadang-kadang tuh kita bisa kayak kehilangan pengharapan gitu loh. Nggak bisa lihat nih masih ada harapan nih. Oh iya benar. Benar banget. Apalagi kalau krisisnya besar gitu kan ya. Susah memang melihat harapan. Tapi ya itu lagi sih, kalau misalnya ada Tuhan di dalam hati kita, walaupun harapan itu cuman sangat kecil sekali, pasti akan tetap kelihatan kalau ada Tuhan. Tapi kalau nggak ada Tuhan ya pasti kita akan lebih lihat masalahnya. Atau mungkin bisa jadi juga kita akan lihat, tapi lama banget.
prosesnya jauh kelihatan. lebih lama ya. Mm-mm. Oke, unik sih kalau ngomongin perjalanan rohani setiap orang. Mm-mm. Ada orang yang Betul. bertumbuh bukan lewat masalah justru, lewat Oh iya, ngelihat masalah orang. kayak kamu. Jangan-jangan Iya, kamu kayak gitu. iya. Aku nggak ngalamin, tapi aku lihat orang Mm-mm. mengalami itu gitu, dan berat banget. Terus aku jadi mikir, ih, betapa bersyukurnya ya hidup aku ya. Jadi aku baru Mm-mm. sadar gitu loh, setelah kan kita baru Mm-mm. tahu itu kayu lurus apa bengkok kalau ada kayu lain yang Pembandingnya. bisa dibandingin. Iya, benar-benar. Nah, aku gitu. Jadi pas lihat Mm-mm. orang lain mengalami persoalan yang sangat Yang berat jauh tuh lebih aku berat jadi, gitu. iya, terus aku jadi mikir, oh ternyata aku nggak seberat itu gitu. Oh ternyata aku jauh lebih Mm-mm. baik. Bukan bermaksud untuk bermegah ya, maksudnya. Tapi aku jadi lebih banyak bersyukur dan berpikir gitu loh. Mm-mm. Ternyata yang aku alami itu nggak seberapa gitu. Ternyata Mm-mm. pertolongan Tuhan tuh masih ada. Tahu. Iya, jadi kalau orang yang penderitaannya sebegitu beratnya Tuhan bisa tolong, gua yang nggak seberapa ini pasti bisa Tuhan tolong juga gitu kan ya. Iya, benar-benar. Apalagi gue yang kecil-kecil ini gitu. Ini belum Iya apa-apa. sih. Iya, Ya, gitulah. Ini kita ada berapa menit ya, by the way? nggak Kayaknya udah malam ketahuan. deh. Iya, nggak ketahuan kalau di sini. Hmm. Ya sudahlah, episode kali ini pendek aja karena yang tadi udah panjang banget. Nanti yang bagian dapat hadiah di-cut buat yang pertama. Yang mana? Gua aja nggak inget. Yang dapat hadiah, dapat surprise tiba-tiba. Oh iya, iya benar-benar. Di-cut buat yang pertama Ya aja udah. ya. Gitu. Oke deh, ada pesan Oke. dan pesan buat anak-anak muda yang bergumul dengan perjalanan rohani. Mungkin beberapa anak hari ini sedang kayak nggak ngalamin apa-apa sih. Beberapa anak-anak muda tuh lebih kayak ya ibadah-ibadah, Happy. agama-agama, tapi Ya, nggak emang. sungguh-sungguh ngalamin gitu loh. Nah, ada nggak Mm-mm. tips and trick selain buat jurnal? Tadi kan kita udah bahas ya, buat jurnal menolong kita mengenal Tuhan. Selain itu, Iya, betul. Selain itu apa ya? Mungkin cari komunitas kali ya. Jadi cari komunitas yang benar-benar mencari Tuhan, yang benar-benar haus akan Tuhan. Jadi ya balik lagi ya persahabatan. Persahabatan itu penting. Maksudnya kamu harus melihat lingkunganmu tuh siapa-siapa aja. Apakah orang-orang yang mencari Tuhan, mengenal Tuhan, atau orang-orang yang cuek juga terhadap Tuhan. Karena itu akan sangat mempengaruhi dirimu. Karena gue juga dalam kehidupan spiritual gue juga menemukan orang-orang yang apa namanya, yang mencari Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Jadi gue juga punya role model lah kayak gitu ya. Bahwa oh seperti ini loh orang yang mengasihi Tuhan dan seperti ini hidup orang yang mengasihi Tuhan. Gitu. Jadi jangan sembarangan berteman. Berteman boleh, tapi bersahabat yang dalam itu lihat-lihat lagi orangnya. Ya, kayak gue dan Sarah. Ah, iya. sudah teruji guys, teruji. Mm-mm. The Yang kalau proven kalian example. ngobrol tuh nggak cuman gosip, nggak cuman apa lagi Ra? Nggak cuman ngomongin duit atau ngomongin belanjaan, ngomongin apalagi pacar. Kita juga ngomongin pacar sih, tapi kita ngomongin pacarnya di dalam Tuhan ya kan? Oh ya, terus mencari kehendak Tuhan lah ya. Iya, betul. Jadi kalian bertumbuh. Walaupun mungkin hari ini kamu belum terlalu mengenal Tuhan, tapi kalau kamu dekat dengan orang yang mengenal Tuhan atau kamu punya hubungan pertemanan atau relasi dengan orang yang mengenal Tuhan, kamu juga akan terbawa untuk ya enggak penasaran kok dia bisa segitu cintanya sih sama Tuhan, gue juga pengen kenal Tuhan deh. Gue lupa satu, Ra. Gue ada satu orang ternyata. Nih, mumpung ngomongin ini nih, gue ada satu orang yang ternyata gue baru sadar di SMP waktu itu. Dia salah satu orang yang Tuhan pakai untuk membawa aku juga penasaran kayak tadi gue bilang. Penasaran untuk gue juga pengen punya hubungan dengan Tuhan yang kayak gitu loh. Siapa? Boleh Orangnya sebut tuh, namanya? oh boleh sekali. Aku sempat pernah berapa waktu yang lalu tuh baru inget dan gue ngomong sama dia terima kasih ya.
lu tuh jadi salah satu orang yang Tuhan pakai untuk gua mengenal Tuhan. Jadi orang itu namanya Florencia Ria P-nya gue nggak tahu apa, lupa. Teman gue di SMP. Sebenarnya gue temenan sama dia dari SD, cuman nggak terlalu deket juga. SMP juga nggak terlalu deket, tapi waktu itu gue ingat ada momen di SMP itu, gue sama dia tuh baca satu buku bareng-bareng. Dan buku itu sampai hari ini sangat melekat di gue. Bukunya apa coba tahu? The Purpose Driven Life. Jadi buku itu kan dibaca berdua kan, ada partnernya, dan dia ngajak gue jadi partner dia untuk baca buku itu. Ih, Gue luar baca biasa buku ya itu, anak SMP. iya, Gue nggak punya. soalnya dia memang udah mengalami Tuhan tuh udah lebih dulu daripada gue. Jadi dia tuh udah dalam banget dengan Tuhan tuh udah dalam banget dia. Jadi gue tuh kayak ya dia jadi Tuhan pakai dia untuk memberkati gue. Gue waktu itu nggak punya pikiran tentang mencari Tuhan, tentang mengenal Tuhan, tentang hidup dalam dengan Tuhan tuh nggak ada pikiran waktu itu. Cuman waktu dia ajak itu kayaknya mungkin dari situ ya Tuhan gerakkan gitu loh. Waktu gue juga waktu baca bareng dia tuh nggak terlalu gimana-gimana sih, nggak terlalu maksudnya yang dalam. Cuman gue ngelihat hidup dia. Gue ngelihat kok ini orang tuh bisa kayak yang dalam banget gitu loh sama Tuhan. Yang dia ngomong tuh bijaksana banget. Dia ngomong tuh kayak yang, ih merinding gue tahu ngomongin dia. Dia tuh ngomong kayak bener-bener ada auranya gitu loh. Kayak ada roh Tuhan lah di dalam dia. Dan gue tuh jadi kayak yang, gue pengen tahu, gue pengen kenal, gue pengen punya hidup seperti dia. Lu Gitu. ngerasa gitu nggak sama gue? Gitu nggak ya? Jujur. Nggak, Tahu. jangan. Iyalah. Ya nggak tahu juga sih. Gue nggak tahu ya. Nggak, Gue gue jarang aja. sih nemu orang yang nggak tahu. Tapi gue Gue pernah jarang ngerasa nemu. gitu. Gue ngerasa begitu tuh sama salah satu dosen STT. Sebut Dosen. lagi. Iya, Siapa? sama salah satu dosen lah. Dosen Dosen apa? spiritualitas kita dulu. Oh, Bu Grace. Gue sebut lagi. Bener nggak? Gak apa-apa, Iya nanti ya, gue iya cut. sih. Ntar lu cut Iya. juga ya. Jangan sebut nama deh. Kenapa? Nggak apa-apa lah. Oh ya udah. Emang nggak boleh? Ya nggak Nggak apa-apa lah tahu kan sih. menginspirasi. Kalau orangnya nggak bagus ya nggak bagus. Tapi kan ini orangnya bagus. Ya siapa tahu Itu orang nanti juga jadi penasaran. ya Iya, jadi gue juga sih. Kalau Ibu Grace tuh gue juga. ya Soalnya nyaman gitu cerita. Dia nggak ngomong apa-apa tuh gue bisa cerita banyak hal loh. Maksudnya dengan kesadaran sendiri dan gue mau cerita gitu. Dan dia tuh bisa yang doain. Dia nggak banyak ngomong. Didoain lembut. kayak kerasa gitu ya dia tuh dalam banget ininya. Dan empatinya tuh nggak munafik gitu loh, kayak benar-benar tulus. Dia kayak benar-benar ingin memahami kita dan dia ingin membantu kita. Emang ada yang empatinya nggak tulus, Beb? Ya ada yang kelihatannya empati tapi ternyata bukan empati. Ada yang kelihatannya tulus tapi ternyata nggak tulus. Iya nggak sih? Ya banyak sih, ya kan? Gue juga kali salah satunya. Enggak lah, Tri ini salah satu pendengar yang baik. Dia Is, sabar banget iya, dengerin aku, ya ampun. iya walaupun gue nggak balas, gue udah baca gue nggak balas. Tapi sabar Tunggu ya. Sabar banget, luar biasa. Iya, lu juga kok. Gitu deh, ya udah. Itulah pesan-pesannya teman-teman. Ya, temukan teman yang baik sih. Teman itu sangat penting. Teman kalau bisa sih sejenis ya. Maksudnya lebih ke kayak cewek sharing sama cowok, cewek gitu, cowok sharing sama cowok. Takut modus kayaknya. Lagi remaja-remaja. Iya betul. Dalam pencobaan. Jadi cari Gue tuh sempat pernah ini juga kalau soal itu. Oh iya. Apa? Enggak, maksudnya gue tuh sempat punya satu statement, pernyataan bahwa laki-laki dan perempuan itu nggak pernah bisa bersahabat. Suatu waktu entah laki-lakinya jatuh cinta pada perempuannya, perempuannya jatuh cinta sama laki-lakinya. Ya kalaupun nggak jadian, tapi mereka menyimpan rasa. Pasti. Kalau aku nggak tahu sih kalau ada orang yang mau menyangkal. Tapi aku juga nggak setuju sih.
Maksudnya Oh yang temenan ya temenan gitu, tapi kalau Do I like that it's easy to figure